Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita patut mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Khususnya jemaat Tuhan, jemaat El Shaddai. Walaupun di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi, tetapi tidak ada hal apapun yang bisa membatasi kita untuk tetap datang mengucap syukur. Ya, mari sama-sama saya mengajak kita untuk bawa setiap pujian penyembahan kita, membawa ucapan syukur kita, dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kita naikkan dengan segenap hati kita, karena kita rindu, kita mau supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang akan memulihkan setiap kami Tuhan. Bilur-bilur-Mu akan memulihkan setiap kami. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang Engkau telah mati bagi kami. Mari sama-sama katakan, Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang katakan Yesus. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar.
Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari yang sangat luar biasa ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan bersyukur kepadamu. Berterima kasih untuk hari luar biasa ini, hari Sabat, harinya Tuhan, di mana dalam pra penyaliban Kristus, dalam pra kematian Kristus, kami bersama-sama hadir di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Itu sebabnya Roh-Mu mengurapi hamba-Mu, pimpin hamba-Mu Bapa. Berbicaralah untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian. Halo, apa kabar semuanya yang ada di rumah, yang ada di ruangan ini, dan juga Bapak Ibu semua yang sedang menikmati siaran ini. Saya percaya hari ini hari yang sangat luar biasa, hari berbahagia, hari Sabat, harinya Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan, menikmati bagaimana karya Tuhan yang luar biasa di kayu salib untuk kita semua. Oleh karena itu izinkan saya hari ini, saya mau berbicara tentang suatu firman yang sangat luar biasa. Firman yang telah dinubuatkan, firman yang membawa dampak yang sangat positif sekali buat kita semua. Dengan judul oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Teks yang kita akan baca dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima berbunyi sebagai berikut. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada paralel dalam perjanjian baru dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, kita baca bersama-sama. Saya berharap Bapak Ibu di rumah juga bisa membuka Alkitab Anda untuk turut serta bersama-sama dengan saya. Kita akan bacakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua teks yang berbeda zaman ini. Ada zaman Nabi Yesaya dan ada zaman Rasul Petrus. Perjanjian lama dan perjanjian baru, nubuatan dan penggenapan. Nah saudaraku, Nabi Yesaya adalah nabi yang besar yang membicarakan tentang nubuatan yang hebat, tentang kealahan Yesus Kristus, tentang kemanusiaan Yesus Kristus, tentang penderitaannya, kematiannya, kemuliaannya, dan pemerintahan Yesus Kristus jauh sebelum Allah berinkarnasi menjadi manusia. Nubuatan kitab Yesaya 53 ini adalah nubuatan yang sangat-sangat luar biasa, dan ini menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk kitab Yesaya, saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan bahwa kitab Yesaya ini ditemukan dalam Qumran dan dibuat sekitar abad yang kedua sebelum Masehi. Dan kitab ini termasuk kitab yang ke-23 kategori Nevi'im, dan penulisnya bernama Yesaya yang berarti penyelamatan Yahweh. Saudaraku yang kekasih, kitab Yesaya 53 ayat 5 ini ada tiga frasa yang sangat-sangat menonjol, di mana kita bersama akan mempelajari pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendengar dengan baik dan memperhatikan dengan seksama firman Tuhan ini. Dalam frasa yang pertama adalah mengenai dosa dan kejahatan manusia. Frasa yang kedua, oleh bilur-bilurnya, dan frasa yang ketiga, kamu telah menjadi sembuh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa manusia yang sejak semula sudah diciptakan oleh Tuhan dan dalam kehidupan yang sangat indah, sangat mulia, tanpa cacat, tanpa dosa. Tetapi oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka pada akhirnya dari dosa satu orang, semua manusia menjadi berdosa. Hingga kepada Nabi Yesaya dia berbicara tentang pemberontakan,
bangsa-bangsa yang lain dan lebih khususnya tentang bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi ada sebuah janji yang luar biasa bahwa di dalam pemberontakan ini masih ada kasih Allah. Ada kemurahan Allah. Dan Allah menjanjikan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan, ada hal yang dikerjakan oleh Tuhan sangat luar biasa yang akan dialami oleh setiap manusia. Dan Alkitab berkata dalam frasa yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Sangat penting untuk kita pahami bersama pada saat ini bahwa semua manusia mengalami sebuah pemberontakan, melaksanakan sebuah kejahatan dan merupakan akibat daripada dosa. Dosa tersebut ini tidak bisa diselesaikan oleh upaya manusia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin, haleluya. Dosa ini tidak bisa diselesaikan melalui upaya manusia supaya manusia bisa terlepas dari hukuman dosa. Nabi Yesaya dalam nubuatannya ini dia berkata bahwa yang bisa menyelesaikan dosa ini hanya oleh seorang yang namanya Mesias. Seorang yang diurapi bernama Tuhan Yesus Kristus, yang dinubuatkan dalam perjanjian baru, yang dikatakan dalam perjanjian lama kitab Yesaya pasal 53 ini. Haleluya, dikatakan bahwa ia ditikam, ia disesah, ganjaran yang ditimpakan kepada dirinya. Dia disalibkan di sebuah tempat yang sangat-sangat digiring kepada tempat pembantaian. Dan ini yang dimaksudkan dalam kitab perjanjian baru. Tempat pembantaian tersebut itu adalah tempat tengkorak, di mana disitulah Tuhan Yesus disalibkan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara pemirsa dan semua pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada frasa yang kedua, kita perlu pelajari hal yang penting ini. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya hubungkan dua kata ini. Pertama oleh bilur-bilurnya, dan yang kedua kita menjadi sembuh atau sudah sembuh. Kata bilur, saudaraku, saya coba teliti dalam naskah Ibrani menggunakan kata kaburah. Dan kata kaburah ini adalah jenis luka yang memanjang akibat daripada sayatan. Ya, akibat daripada sayatan ini dan merupakan luka yang sangat panjang. Ya, sekali lagi merupakan luka yang sangat panjang dan akibat daripada pukulan atau cambukan yang melambangkan teguran yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Sebagaimana dituliskan dalam Mazmur pasal 89 ayat yang ke-33 dan Amsal 13 ayat yang ke-24. Apabila kita kaji bersama dalam frasa ini, maka kita menemukan satu kata yang disebut dengan nirpalanu. Nirpalanu artinya dia telah dijadikan kesembuhan bagi kita. Jadi melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, melalui Mesias yang sudah dinubuatkan untuk disalibkan tersebut, itu telah dijadikan kesembuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Dan di sini pula kita melihat kata verba daripada kalimat ini adalah Rafa. Rafa berarti menyembuhkan. Dan disinilah kita menyebut Yehova Rafa. Yehova Rafa artinya Allah yang menyembuhkan. Ya, saya ingin memastikan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita telah dibebaskan dari dosa. Semua manusia dibebaskan dari dosa. Semua manusia disembuhkan oleh Yehova Rafa. Kesembuhan ini bukan hanya kesembuhan yang berupa kesembuhan bagi tubuh manusia saja, tetapi Yehova Rafa ini dia menyembuhkan, mengangkat penyakit dosa. Dia melepaskan semua mereka yang terikat, bahkan menyembuhkan tubuh kita sendiri. Haleluya, haleluya.
Di dalam perjanjian baru kita mau mempelajari siapa yang disebut Yehova Rafa ini. Haleluya. Yehova Rafa, sang penyembuh dalam perjanjian baru, ini merujuk atau menunjukkan kepada penyembuh kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita melihat paralel dari 1 Petrus 2 ayat 24, di sini diberikan jawaban. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang kekasih, ini sangat jelas bahwa yang dimaksudkan Nabi Yesaya pasal 53, dia yang disesah, dia yang ditikam, dia yang dikirim ke tempat pembantaian, dia adalah Mesias yang menjadi juru selamat, penyembuh kita umat manusia. Di dalam bagian ini saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa nubuatan ini 2000 tahun lalu telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun lalu dituliskan di dalam Yohanes pasal yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada ayat yang ke-14 dari Yohanes 1, Allah telah menjadi manusia, atau disebut firman telah menjadi daging, dan dia berdiam di antara kita semua. Bagaimana caranya saudaraku? Cara yang pertama, ia harus menjadi manusia. Cara yang kedua, ia mengosongkan dirinya, atau disebut dengan berkenosis. Ia menghampakan dirinya menjadi hamba dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Alkitab di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus sendirilah yang mati buat kita. Dia mati di Golgota untuk memikul segala dosa kita dalam tubuhnya, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup karena kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam kematian Yesus bukan hanya ada pengampunan dosa. Dalam kematian Yesus bukan hanya tersedianya jalan keselamatan buat kita. Dalam kematian Yesus bukan hanya tersedianya kehidupan kekal, tetapi dalam kematian Yesus penyakit saudara disembuhkan. Dalam kematian Yesus mujizat terjadi, dan kita percaya bahwa dalam kekinian ini Yesus Kristus adalah korban yang sempurna, yang memberikan kepada kita sebuah bukti bahwa bukan hanya karena bilur-bilurnya, bukan karena dia disesah di sana saja, tetapi Yesus Kristus itu sendiri sebagai pelaku mujizat. Yesus Kristus itu yang mengadakan mujizat. Alkitab berkata bahwa yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan. Masih terlalu banyak mujizat yang lain yang juga Yesus lakukan. Haleluya. Tetapi ini pun telah diimpartasikan bagi setiap murid-murid, setiap para rasul, seperti Petrus menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus untuk orang lumpuh di pintu gerbang itu bangkit dan berjalan. Dikatakan emas dan perak tidak ada pada kami, tapi dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Maka orang lumpuh itu pun bangkit dan berjalan. Saudara punya masalah apa? Saudara memiliki masalah tentang dosa, ada kejahatan, ada kesulitan, ada sakit penyakit, dililit oleh hutang, berbagai-bagai masalah. Percaya, hanya ada dalam Yesus ada jalan keluar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara yang di rumah boleh angkat tangan saudara. Saudara berkata bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Dalam Yesus ada kuasa. Dalam Yesus ada mujizat. Dalam Yesus ada kesembuhan untuk kita semua. Dalam bagian akhir daripada khotbah saya ini, saya ingin berkata, apabila
saudara dalam pergumulan atau penderitaan, atau juga di dalam masalah-masalah yang lain, sedang bergumul dengan sakit, termasuk penyakit karena corona ini. Saudaraku yang kekasih, jangan takut. Yesus adalah Yehova Rafa. Yesus sang penyembuh kita. Dan dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Sungguh ajaib. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya dimanapun kami berada, khususnya jemaat Tuhan GPSDI El Shaddai dan Pasar, kami bersyukur punya Yesus Kristus, Sang Mesias, yang telah menjadi Yehova Rafa bagi kami. Mesias yang telah diurapi itu, telah dinubuatkan oleh para nabi, khususnya Nabi Yesaya. Dan 2000 tahun yang lalu Engkau sudah datang bagi kami Bapa. Engkau lahir di Bethlehem untuk kami semua. Engkau menderita dan disalibkan, mati buat kami di Golgota. Tuhan, kami sadar bahwa ketika kami berdosa, tidak ada seorang pun dapat menyelesaikan kehidupan dosanya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat membebaskan diri daripada semua ikatan, pemberontakan dan kejahatan. Tetapi ada satu jalan, ya disebut jalan kebenaran dan hidup, adalah nama Yesus Kristus sebagai jalan bagi kami. Kini Engkau terbuka bagi kami Tuhan. Engkau menyambut kami. Dan hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Mungkin sakit karena masalah corona. Mungkin sakit karena penyakit kanker. Mungkin sakit dalam penyakit-penyakit yang lain. Dalam nama Yesus, firman-Mu sudah jelas bahwa dalam Engkau, dalam kuasa-Mu, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang rusak keadaannya dipulihkan oleh Tuhan, yang berdosa diampuni, dan yang miskin diperkaya, dan kami yang sakit telah disembuhkan oleh Engkau. Kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Indonesia, berkati pemerintahan kami dari pusat sampai kepada daerah, dan memberkati sidang jemaat-Mu yang kami layani hari ini. Kami percaya mujizat terjadi pada hari ini buat kami semua. Dan kiranya berkat kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melindungi, menyertai, memberkati sidang jemaat, memberkati saudara sekalian, memberkati Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang rindukan akan lawatan Tuhan, sama-sama kita akan katakan pujian ini. Pelukis cakrawala dan akan merangkai jagat raya.
katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Lagi sama-sama katakan, Grace harga. yuk mari sama-sama kita katakan. Kami rindukan kuasa